Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan doa saya semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat. Dan di video kali ini kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Dan temanya ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan. Tapi sebelum kita membaca, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini Tuhan kami masih menikmati hari-Mu yang baru dan udara-Mu yang segar. Itu semuanya karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau terus membuka hati pikiran kami, sehingga firman-Mu ini kami dapat mengerti, dan bukan hanya mengerti saja, tapi mampukan kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap membaca firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca firman Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian jauh firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan temanya ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan. Apa sih ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan, atau apa sih ciri-ciri orang Kristen yang diberkati Tuhan? Yang pertama adalah ciri-ciri orang Kristen yang diberkati Tuhan adalah ia terus mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita harus terus mengandalkan Tuhan Yesus saja. Artinya kita hanya mengandalkan Tuhan saja, tidak mengandalkan dukun atau tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena di ayat 5 mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Artinya bahwa ketika kita berguru kepada dukun, ketika kita mengambil obat kepada dukun, maka kita akan kena kutukan. Dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri ya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berguru kepada dukun, tentunya kita akan mengandalkan obat-obatan yang kita ambil, yang kita pakai dalam tubuh kita. Jadi kalau kita mengambil itu sudah sangat salah. Jadi kutukan ini akan kena Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara pergi kepada dukun. Jangan Bapak Ibu Saudara pergi ambil obat kepada dukun. Ini akan kena kutukan dari Tuhan, dan mengandalkan kekuatannya sendiri, apalagi menjauh daripada Tuhan, itu akan kena kutukan berat Bapak Ibu Saudara. Untuk itu mari kita Bapak Ibu Saudara agar terus mengandalkan Tuhan saja, terus membaca dan merenungkan firman Tuhan saja. Ciri-ciri orang Kristen yang diberkati Tuhan yang kedua adalah ia terus menaruh harapannya pada Tuhan. Apapun masalahnya, apapun tantangannya, dia hanya terus berharap kepada Tuhan. Dia hanya terus menaruh harapannya pada Tuhan. Dia percaya bahwa masalah atau tantangan yang dia hadapi, dia akan terselesai ketika dia menaruh harapan, pikiran semua yang jelek serahkan kepada Tuhan. Maka semuanya akan diberkati. Jadi ciri-ciri orang Kristen yang diberkati Tuhan, ia adalah terus mengandalkan Tuhan, dan ia adalah menaruh harapannya pada Tuhan.
Jadi orang yang terus mengandalkan Tuhan, yang terus menaruh harapannya kepada Tuhan, yang terus mengabdi saja kepada Tuhan, kita lihat jawabannya ada 8 Bapak Saudara. Ia akan seperti pohon yang ditanam tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi jawabannya di ayat 8 Bapak Ibu Saudara. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus agar terus mengandalkan Tuhan dan terus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Demikian jauhlah firman Tuhan ini yang saya sampaikan, dan semoga firman ini dapat memberkati kita semua. Dan untuk itu mari kita tutup dalam doa. Ya Bapa dalam kerjaan sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini dan sangat memberkati kami. Dan biarlah firman-Mu ini, yaitu Roh Kudus, terus membuka hati pikiran kami agar kami boleh mengerti dan pahami apa maksud dan tujuan firman-Mu ini, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah firman ini terus menuntun kami, terus membimbing, memelihara kami. Biarlah firman yang terus menguatkan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.